Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Siang Ibu. Siang Ibu. Gimana nih kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah sehat Bu. Sehat Ibu. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi ya di siang ini. Cuacanya lagi hujan ya? Hujan nggak di sana? Panas Bu. Mendung Bu di Lampung Bu. Panas Bu. Oh, kalau di sini udah hujan di Bekasi. Bukan planet Bekasi, beda Bu. Beda sendiri planetnya Bu. Beda sendiri. Ya udah, sebelumnya saya mau absensi dulu. Sekalian kalian juga absen di e-learning ya. Jadi saya mau lihat kerajinan kalian yang mengikuti Google Meet. Jangan lupa absen ya, yang buat manajemen absen di e-learning. Saya selalu ingatin terus ya, baik di WA maupun di Google Meet. Baik Bu, terima kasih Bu. Bahkan yang kemarin sesi 2 ada yang belum mengumpulkan tugas. Padahal udah saya ingatkan juga kan di grup WA itu ya. Jadi dimohon kerjasamanya ya, tepat waktu mengumpulkan tugasnya supaya saya juga langsung bisa koreksinya itu tepat waktu. Oke, yang pertama dari Farhan. Farhan belum hadir ya. Kemudian Arin. Hadir Ibu. Oke. Irwanto. Hadir. Oh ya. Yang belum hadir ketahuan nih, itu juga sering telat ngumpulin tugasnya. Mutiara. Mutiara juga belum. Kelvin hadir ya. Hadir Bu. Oke. Raymond. Raymond belum. Raymond udah nggak? Belum kan ya? Kemudian Elizabeth Catherine. Catherine belum ada. Diamona belum ada. Happy Rizka. Hadir Bu. Oh iya, Happy Rizka. Farhan baru hadir.
Hadir, Bu. Ya, Makan. oke. Kemudian Dali. Dali Sofiatu hadir. Ada, Bu. Ya. Muksalmina. Hadir, Bu. Oke. Restu. Restu hadir, Hadir, ya. Bu. Heeh. Sylvia. Hadir, Bu. Ya, Sylvia kenapa nggak mengumpulkan tugas sesi 2? Ini, Bu, ada nomor 5-nya belum selesai, Bu. Oh. Ini. Oh, harusnya sih nggak apa-apa, submit aja. Bu, masih boleh, Bu? Ya, gimana ya, harusnya harusnya kan kemarin udah dikasih waktu seminggu. Iya, Bu. Lah kamu juga nggak konfirmasi ke saya. Ya, Bu, maaf ya, Bu. Ya dan next time jangan ini ya, jangan diulangi ya. Iya, Bu. Renita. Renita hadir ya. Iya, Ibu. Nana. Hadir, Bu. Ya. Diwa. Hadir, Bu. Oke. Saya tuh punya catatan loh, siapa yang belum mengumpulkan tugas, siapa yang udah gitu. Jadi kita tuh sama-sama gitu kan, saling apa ya, saling mengingatkan lah. Ini kan semua buat kebaikan kita semua gitu kan ya. Karena kalian kuliah juga udah bayar, dan saya pun juga nggak mau kalau misalnya ada yang nggak lulus mata kuliah ini gitu kan. Jadi makanya kan saya usahakan yang belum ngumpulin saya ingetin terus gitu kan. Yang belum absen saya ingetin terus ya. Gitu. Bahkan sampai saya simpen loh nomor kalian tuh masing-masing di WA. Jadi kalau ada apa-apa biar langsung saya japri. Ya, Dimitri. Dimitri. Hadir, Bu. Oke. Supian hadir ya. Hadir, Bu. Sanggita hadir. Hadir, Bu. Oke. Febrian. Hadir, Bu. Oh iya, Dini. Lili. Belum ada. Kia Mudin hadir ya. Hadir, Bu. Kemudian Tiara. Tiara belum ada. Naomi. Hadir, Bu. Ya. Elizabeth Christian. Hadir, Ibu. Iya. Susana Rati. Belum ada. Susana Rati tuh masih ikut kan ya? Di perkuliahan yang lain. Masih, Bu. Tapi Masih, Bu. nggak pernah ngumpulin tugas nih dari sesi 1. Ini juga jarang hadir. Kenapa ya? Nggak tahu juga sih, Bu. Mirta Aprilia. Mirta belum ada. Nani. Hadir, Ibu. Oke. Yeremia. Hadir, Bu. Hadir. Arisfa. Hadir, Bu. Oke. Putri Bintang. Hadir, Bu. Oh iya. Yuha Auliana. Hadir, Bu. Oke. 3, 6, 9, 12, 15. Yang manajemen masih ada 8 orang yang belum hadir. Sekarang akuntansi. Akuntansi yang pertama Alfred. Hadir ya. Alfred. Kemudian Yuliani. Hadir, Ibu. Oke. Kalau anak akuntansi tuh rajin-rajin loh.
dibandingkan manajemen. Kenapa ya? Akuntansi tuh nggak perlu diingetin. On time semua, kalau manajemen, waduh berkali-kali. Saking pinternya memanage waktu Bu anak manajemen tuh. Kan harusnya bukannya bisa memanage waktu ya. Saking pinternya kebablasan Bu. Ya gitulah. Aulia Rizka, Hadir Ibu. oh iya. Desmia Hadir Bu. hadir. Oh Diamona hadir. Oke. Selanjutnya Nafisa. Hadir Ibu. Iya. Ariesta Hadir Ibu. hadir. Wilda. Hadir Bu. Oke. Intan. Intan hadir ya. Ada di sini. Royal. Iya. Intan hadir. Royal. Royal juga hadir. Clara. Hadir Bu. Oke. Daniel. Hadir Bu. Oke. Oke, ada yang mau ditanya nggak untuk materi yang minggu lalu? Kalau nggak ada, kita seperti biasa, kita game dulu ya. Mana ini? Nih, kita game dulu ya. Tampilannya berubah ya. Ayo join myquiz.com. Padahal nih udah main game kuisis, tapi masih ada aja yang kuisnya ada yang 50, bahkan ada yang 10 nilainya kuis. Tapi kalau yang hadir Google Meet sih bagus-bagus ya kuisnya. Cuma yang nggak hadir ya salah sendiri. Jadi nilainya jelek kuisnya. Jangan lupa absen ya, absen di e-learning. E-learningnya yang buat manajemen sampai jam 3:30 sore. Absen. Ada 38. Mudah-mudahan yang menang akuntansi. Ya. Udah 2 kali manajemen semua. Tapi kalau dalam tugas manajemen yang paling suka telat. Kapan orang lagi? 7. 7 orang lagi.
Alfred nggak bisa masuk ya? Bisa nggak? Oh, udah Alfred. Kemudian siapa lagi sih yang belum? Diamona belum masuk ya? 33, ada 38. 4 orang lagi. Diamona kodenya 525991. 525991. Dua orang lagi. Oke, Diamona sudah, ini sudah. Oke ya, kita mulai aja ya kuisnya. Udah 36. Masih ada satu yang belum join, biarin deh. Kita mulai ya. Siap-siap. Musiknya ganti ya. Bu, kok saya tulisan ininya gelap ya, Bu? Soalnya. Apaan? Soalnya. Kenapa? Hitam. Sama beli sama. Oh, tulisannya warna hitam. Iya, gelap gini, Bu. Oh. Iya, tampilannya baru nih. Sama, di sini hitam juga ya. Jadi nggak bisa kebaca dong. Sulit sih, harus berusaha gitu. Ya udah, minggu depan saya cek lagi deh. Emang tampilannya baru nih kemarin kuisis. Kalau pakai ini Waduh, ini jawabannya hitam lagi yang ini, Bu. Asli ini. Jadi kayak lebih susah aja bacanya. Sabar, Bli. yang nomor 1 ya ini. Ini saya nggak kelihatan deh. Ini saya screenshot ya. Keputusan. Mana sih caranya? Kalau kemarin sih masih belum sih. Maksudnya kemarin kan saya juga ada kuisis. Itu tampilannya nggak begini, masih normal. Semakin Apa tuh tadi? Kok dismiss? Oh ya, belum selesai semua nih.
Clara belum selesai, Sanggita belum, Restu belum, Arin, Daniel, Dasmia. Hah? Restu udah. Kok di sini masih ini sih? Clara udah, Bu. Apa nggak jalan ya? Oh iya, benar. Tadi nggak. Saya udah Bu, tapi emang tadi handphone saya rada loadingnya lama gitu. Saya sudah Bu. Oke, wah 3 besarnya pendatang baru nih. Yang 3 besar ada akuntansi loh. Akuntansi ada nggak sih? Oh nggak ada ya, manajemen semua ya. Tapi orangnya baru-baru nih. Yeremia, Dali, dan Restu. Bisa mengalahkan juga Putri Bintang. Kemarin berturut-turut Putri mulu, sekarang akhirnya ya Putri ada yang salah jawabannya, jadinya ini. Selamat buat Yeremia, Dali, dan Restu ya. Oke, kita ke materi selanjutnya. Di sini lagi hujan deras nih. Mudah-mudahan sih jaringannya nggak kenapa-napa ya. Oke, materi hari ini kita lebih banyak ke perhitungan ya. Jadi tentang present value instrumen investasi. Jadi diharapkan kita harus dapat memahami dan menjelaskan tentang cara mengukur present value instrumen investasi. Nah, kita harus tahu dulu nih, ada time value of money, ya, nilai waktu dari uang. Artinya, ada hubungan antara waktu dengan uang, bahwa uang yang diterima saat ini bernilai lebih dari uang yang dijanjikan pada beberapa waktu di masa depan. Ya, pemikiran tersebut secara ekonomi didasarkan atas alasan sebagai berikut. Yang pertama, alasan inflasi, yaitu adanya inflasi dapat menurunkan nilai uang. Yang kedua, alasan konsumsi, yaitu bahwa dengan uang yang sama, apabila dikonsumsikan, dapat memberikan tingkat kenikmatan yang lebih dibandingkan dengan jika dikonsumsikan di masa depan. Yang ketiga, alasannya dari risiko penyimpanan, yaitu bahwa dengan adanya risiko yang tidak diketahui di masa depan, maka praktis nilai uang di masa depan membutuhkan jumlah yang cukup tinggi. Ya. Jadi memang uang yang kita miliki saat ini ya itu bernilai lebih. Makanya kalau punya uang lebih itu sebaiknya diinvestasikan. Ya, jangan digunakan semua untuk kebutuhan yang tidak penting. Karena tadi nih ada inflasi, konsumsi, ya. Nah, manfaat nilai waktu dari uang yaitu membuat keputusan tentang struktur keuangan. Ya, kemudian sewa, kemudian pembayaran kembali obligasi, kemudian teknik penilaian surat berharga dan biaya modal. Ya. Jadi kegiatan keuangan, kemudian sewa, obligasi, kemudian sekuritas surat berharga, modal, ya itu kita pasti harus dihitung. Kalau bisa harus dihitung terlebih dahulu
ya nilai uang yang kita miliki itu nanti akan bermanfaat apa enggak kalau kita melakukan transaksi sewa atau obligasi atau surat berharga ya. Jadi diharapkan perhitungan nilai waktu dari uang itu kita dapat memberikan manfaat di masa mendatang. Nah, di sini nanti kita menghitung bunga ya. Bunga itu artinya kelebihan kas yang diterima atau dibayar atas sejumlah uang yang dipinjamkan atau meminjam. Variabel untuk menghitung bunga terdiri dari yang pertama pokok pinjaman, yaitu jumlah uang yang dipinjam atau diinvestasikan. Yang kedua suku bunga, ya persentase dari jumlah pokok yang terutang. Yang ketiga waktu, yaitu jumlah tahun atau bagian dari tahun ketika jumlah pokok terutang. Ada hubungannya antara ketiga variabel tersebut ya, variabel pinjaman, suku bunga, dan waktu. Jadi semakin tinggi jumlah pokok, maka semakin tinggi jumlah uang dari bunga. Begitu juga semakin tinggi suku bunga, maka semakin tinggi jumlah uang dari bunga. Dan semakin lama jangka waktu, maka semakin tinggi jumlah uang dari bunga. Sampai sini ada yang mau ditanyakah atau mau sharing? Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, yang pertama, di sini ada namanya bunga sederhana. Ya, perusahaan menghitung bunga sederhana hanya sejumlah pinjamannya. Bunga ini imbalan hasil atas pinjaman untuk satu periode waktu. Ini yang sangat simpel. Ya, ini rumus yang sangat simpel. Jadi bunga sama dengan pinjaman dikali suku bunga dikali tahunnya berapa periode. Ya. Selanjutnya bunga majemuk. Perusahaan menghitung bunga majemuk atas sejumlah nilai pinjaman dengan bunga yang diperoleh selama periode tertentu. Bunga ini adalah imbalan hasil nilai pinjaman untuk 2 atau lebih periode waktu. Jadi waktunya lebih panjang ya kalau bunga majemuk. Pemajemukan menghitung bunga tidak hanya atas nilai pinjaman, tetapi juga bunga yang diperoleh sampai waktu tertentu atas nilai pinjaman tersebut dengan asumsi bahwa bunga tersisa pada deposito. Variabelnya untuk bunga majemuk ya. Ini ada perbedaannya dengan bunga sederhana. Yang pertama suku bunga, kemudian jumlah waktunya ini yang lebih dari 1 tahun ya. Lumayan panjang waktunya. Kemudian nilai masa depan dari jumlah tertentu atau yang diinvestasikan dengan asumsi bunga majemuk. Yang keempat, nilai sekarang atau waktu kini dari jumlah masa depan atau jumlah yang didiskontokan dengan asumsi bunga majemuk. Ya. Nah, kategori bunga majemuk itu ada 2. Yang pertama, present value. Nilai sekarang dari jumlah uang yang diterima pada beberapa waktu mendatang atas dasar tingkat bunga tertentu. Rumus nilai sekarang present value sama dengan future value dikali 1 dibagi 1 ditambah suku bunga pangkat jumlah periode waktunya. Ya. Nanti kita agar lebih mudahnya ke contoh soalnya nanti.
Kemudian kategori bunga majemuk yang kedua ada nilai masa depan atau future value. Artinya nilai masa depan dari sejumlah uang yang diinvestasikan pada beberapa periode mendatang atas dasar tingkat bunga tertentu. Ya. Rumusnya future value sama dengan present value dikali 1 ditambah suku bunga pangkat periode waktunya. Jadi kalau yang present dibagi, kalau yang future itu tidak perlu dibagi, ya. Selanjutnya ada bunga majemuk dari anuitas. Anuitas artinya seri pembayaran sejumlah uang dengan sejumlah yang sama selama periode waktu tertentu pada tingkat bunga tertentu. Atau anuitas adalah jumlah yang dibayar atau jumlah yang diterima secara berturut-turut dari periode yang ada. Anuitas ini memiliki sifat yang pertama, jumlah angsurannya itu sama, kemudian jarak periode angsurannya juga sama, dan angsuran pertama pada akhir periode pertama. Nah, kategori bunga majemuk dari anuitas ini juga ada dua. Yang pertama, nilai sekarang dari anuitas biasa, present value of an ordinary annuity. Ya, artinya jumlah tunggal yang jika diinvestasikan pada bunga majemuk saat ini, maka investasi tersebut menyediakan anuitas untuk sejumlah periode mendatang. Rumusnya berarti present value of an ordinary annuity sama dengan future value of an ordinary annuity dikali 1 dikurang 1 dibagi 1 tambah suku bunga pangkat jumlah periode waktunya dibagi suku bunga. Ya, jadi rumusnya lebih panjang dari yang kategori bunga majemuk biasa. Ya. Nah, selanjutnya kategori bunga majemuk dari anuitas yang kedua yaitu future value of an ordinary annuity. Nilai masa depan dari anuitas biasa. Artinya nilai masa depan dari sejumlah uang yang diakumulasikan kemudian menjumlahkan nilai masa depan dari semua nilai masa depan setiap sejumlah uang tersebut. Rumusnya future value of an ordinary annuity sama dengan present value of an ordinary annuity dikali 1 ditambah suku bunga pangkat jumlah periode waktunya dikurangi 1 dibagi suku bunga. Selanjutnya ada hubungan nilai waktu dari uang dan kebijakan investasi. Kebijakan investasi ini berhubungan dengan masa depan, tetapi penilaiannya dilaksanakan pada saat sekarang. Penerimaan bersih dari pelaksanaan investasi yang diterima pada waktu masa depan yang harus dinilai sekarang berdasarkan perhitungan bunga dan diskontonya. Ya, berdasarkan perhitungan bunga dan diskonto. Penerimaan pada waktu di masa depan pada dasarnya adalah arus kas bersih dari pelaksanaan investasi yang terdiri dari yang pertama investasi awal, yang kedua arus kas masuk dan arus kas keluar selama proyek investasi, dan yang ketiga nilai residu dari proyek investasi. Sampai di sini adakah yang mau ditanya atau mau sharing atau mau diskusi? Nggak ada. Kita ke ini contoh soalnya ya. Jadi nanti UTS-nya ada soal perhitungannya ya. Contoh soal yang pertama.
perusahaan meminjam uang kepada bank untuk membiayai pembangunan gedung sebesar Rp500.000 dengan bunga 12% per tahun dalam jangka waktu 2 tahun dan diangsur 4 kali. Berapa besarnya bunga yang harus dibayar dan berapa jumlah uang yang harus dibayarkan kepada bank? Nah, di sini perhitungan bunga yang harus dibayar itu menggunakan bunga sederhana. Ya, jadi bunganya itu sama dengan pinjaman dikali suku bunga dikali periode jangka waktunya. Pinjamannya kan 500.000 dikali suku bunganya 12% dikali jangka waktunya 2 tahun. Jadi bunga yang harus dibayarkan selama 2 tahun sebesar 120.000. Ya. Perhitungan jumlah uang yang harus dibayarkan kepada bank. Perhitungan jumlah uang yang harus dibayarkan kepada bank itu menggunakan future value, ya. Menggunakan rumus future value karena kan kita bayarnya kan nggak langsung gitu ya, nggak saat ini tetapi di masa depan. Jadi menggunakan future value itu rumusnya. Ini yang future value-nya yang biasa ya, yang kategori bunga majemuk. Ya, future value kategori bunga majemuk. Jadi rumusnya future value sama dengan present value dikali 1 ditambah suku bunganya dipangkat jumlah waktunya. Ya, present value-nya itu pinjamannya 500.000 dikali 1 ditambah 12% pangkat waktunya itu 2 tahun sama dengan 627.200. Nah, kemudian kita buat nih tabel pembayaran bunga untuk mengetahui berapa sih bunga yang harus kita bayar setiap periodenya gitu kan. Kan di sini kan diangsur 4 kali dalam jangka waktu 2 tahun ya. Jadi di sini pinjamannya periode pertama itu kan 500.000 ya. Kemudian angsurannya ini tadi kan jumlah uang yang harus dibayar kepada bank 627.400. Berarti dibagi 4 ya, dibagi 4 kali kan angsurannya, jadi dibagi 4. Jadi tiap periode itu sama 156.800. Kemudian periode bunganya itu kan selama 2 tahun 120.000 ya. Kemudian dibagi 4 30.000. Jadi jumlah bunganya untuk periode pertama 30.000, periode kedua ditambahkan aja ya 30 tambah 30 60, kemudian periode ketiga 60 tambah 30 90, kemudian periode keempat 90 tambah 30 120. Jadi nanti sisa pinjamannya di sini akan berkurang ya. Angsuran dibayar maka jumlah pinjaman akan berkurang. Gitu. Selanjutnya contoh soal 2. Kalau ada yang mau tanya, bilang aja ya. Langsung tanyakan. Contoh soal kedua. Pada awal tahun 2017, bahwa Tuan Andi menabung di bank sebesar 100.000 dengan suku bunga 5% per tahun. Berapa uang Tuan Andi pada akhir tahun 2019? Nah, di sini berarti kita menggunakan future value. Karena kan yang ditanya itu kan
nilai uang di masa depan, ya. Nilai uang di masa depan. Jadi nabungnya awal 2017 sebesar 100.000. Nah, berapa jumlahnya di akhir tahun 2019? Jadi menggunakan rumus future value yang kategori bunga majemuk. Rumusnya itu future value sama dengan present value dikali 1 ditambah suku bunga di pangkat waktunya. Present value-nya itu 100.000 ya, atau jumlah uangnya 100.000 dikali 1 ditambah suku bunganya 5%, kemudian waktunya ini 3 tahun. Dari 2017 sampai 2019, jadi 3 tahun. Jadi hasil future value-nya 115.762 ya. Nah, di sini berarti tabel penerimaan bunganya berapa? Periode pertama itu kan investasinya 100.000 ya. Kemudian bunga pada akhir tahun ini investasi dikali suku bunganya. Ya, investasinya itu yang periode pertama 100.000 dikali 5% 5.000. Kemudian jumlah investasi dan bunganya itu 105.000. Ya. Kemudian yang periode kedua investasi ditambah bunganya tadi kan 105.000. Nah, bunga di akhir tahun di tahun 2018 berarti ya periode 2 itu 5.250 bunganya. Kemudian jumlah investasi dan bunga di tahun 2018 itu 110.250 ya. Kemudian habis itu yang periode ketiga tahun 2019 itu kan investasinya 110.250 ya, investasi dan bunganya. Ditambah lagi nih bunga pada akhir tahun ya. Ini di tahun 2019 bunganya 5.512. Maka dijumlahkan investasi dan bunga itu 115.762 ya. Kalau pakai tabel ini harus menghitung satu-satu lama ya. Jadi sebaiknya sih langsung aja ke rumusnya aja. Rumusnya ini menggunakan future value. Jadi nggak perlu pakai tabel ya. Cuma ini hanya untuk gambarannya aja. Gambaran kalau pengen tahu setiap tahunnya itu berapa gitu ya. Contoh soal ketiga. Berapa nilai sekarang dari sejumlah uang sebesar 1 juta rupiah yang baru diterima pada akhir tahun kelima apabila didasarkan bunga 15% dengan bunga majemuk. Ya. Berarti ini kita menggunakan rumus present value. Karena kan kita baru terima uang 1 juta itu di akhir tahun kelima. Nah, makanya kita pengen tahu nih di awal tahun itu kita dapat uangnya tuh berapa. Jadi pakai rumusnya itu present value. Present value sama dengan future value dikali 1 dibagi 1 tambah suku bunga pangkat jumlah waktunya. Ya, jadi uangnya itu 1 juta dikali 1 dibagi 1 ditambah suku bunganya 15%, pangkat tahunnya itu 5. Jadi present value ya setiap tahunnya itu 497.177. Ya. Selanjutnya contoh soal keempat. Perusahaan membayar pinjaman sebesar 2 juta rupiah dalam 5 tahun setiap akhir tahun secara berturut-turut dengan bunga 15% dan semua pinjaman ini dibayarkan pada akhir tahun kelima.
berapa jumlah uang yang harus dibayar oleh perusahaan tersebut pada akhir tahun kelima. Berarti ini kan jumlah uang yang harus dibayar ya pada akhir tahun kelima. Berarti kita lihatnya nilai masa depan ya. Jadi menggunakan future value. Kemudian di sini kan dalam 5 tahun setiap akhir tahun secara berturut-turut. Nah, kalau berturut-turut itu namanya anuitas. Ya, anuitas. Jadi ini berarti future value of an ordinary annuity. Ya. Rumusnya yaitu sama dengan present value of an ordinary annuity dikali 1 ditambah suku bunga pangkat tahunnya dikurangi 1 dibagi suku bunga. Ya, jadi nilai masa depan dari anuitas biasa itu kan pinjamannya 2 juta dikali 1 ditambah suku bunganya 15%, ya, N-nya ini pangkat 5 dikurangi 1 dibagi suku bunganya 0,15%. Jadi hasil future value-nya of an ordinary annuity yaitu nanti di akhir tahun kelima sebesar 13.484.762. Ya. Jadi kalau udah secara berturut-turut itu menggunakan anuitas. Lanjut ke contoh soal kelima. Bank menawarkan kepada perusahaan untuk menerima pinjaman uang sebesar 2 juta per tahun selama 5 tahun yang diterima pada akhir tahun dengan bunga 15% per tahun. Berapa nilai sekarang dari sejumlah penerimaan selama 5 tahun? Yang ditanya itu nilai saat ini, berarti kita menggunakan rumus present value. Nah, kemudian di sini kan per tahun selama 5 tahun yang diterima pada akhir tahun. Nah, ini disebut anuitas. Ya, annuity. Jadi waktunya itu cukup panjang, berkesinambungan. Ya, jadi kita menggunakan rumus present value of an ordinary annuity sama dengan future value of an ordinary annuity dikali 1 dikurang 1 dibagi 1 ditambah suku bunga pangkat waktunya dibagi suku bunga. Jadi uangnya itu 2 juta dikali 1 dikurang 1 dibagi 1 ditambah suku bunganya 15%, pangkat N-nya itu waktu 5 dibagi suku bunga 15%. Jadi nilai sekarang ya dari anuitas biasa itu selama 5 tahun itu 6.794.310 ya. Selanjutnya contoh soal ke-6. Ini sama seperti contoh soal yang ke-5 ya. Jadi perusahaan membeli peralatan dengan cara angsuran sebesar 10 juta per tahun selama 3 tahun ke depan dan bunganya itu 10% per tahun. Berapa nilai sekarang yang harus dicatat sebagai biaya perolehan peralatan tersebut? Nah, yang ditanyakan nilai sekarang, berarti pakai rumusnya present value. Kemudian di sini kan per tahun ya, angsurannya itu per tahun selama 3 tahun ke depan. Jadi menggunakan rumus present value of ordinary annuity. Ya. Itu rumusnya sama dengan future value of an ordinary annuity dikali 1 dikurang 1 dibagi 1 ditambah suku bunga pangkat N-nya itu waktu dibagi suku bunga. Jadi rumus present value of an ordinary annuity ya
itu angsurannya 10 juta dikali 1 dikurang 1 dibagi 1 ditambah suku bunganya 10%, pangkat tahunnya itu 3 ya, 3 tahun dibagi suku bunganya itu 10%. Jadi 10 juta dikali hasil bunganya itu ya, hasil suku bunganya itu 2,4868, jadi hasilnya itu present value-nya of an ordinary annuity itu 24.868.520 ya. Jadi biaya perolehan peralatan yang harus dicatat dengan melihat nilai sekarang ya, itu harganya 24 juta. Selanjutnya contoh soal ke-7. Perusahaan membutuhkan uang. Ya. Perusahaan membutuhkan uang sebesar 5 juta pada 3 tahun mendatang untuk membangun pabrik. Berapa jumlah yang harus dideposit? Berapa jumlah uang yang harus didepositokan oleh perusahaan selama 3 tahun dengan bunga 6% per tahun? Nah, di sini kita menggunakan bunga majemuk yang tanpa anuitas ya, tanpa anuitas. Jadi rumusnya itu present value sama dengan future value dikali 1 dibagi 1 ditambah suku bunga pangkat N waktunya. Jadi uangnya itu 5 juta dikali 1 dibagi 1 ditambah suku bunganya 6%, pangkat N-nya itu 3. Jadi present value-nya itu hasilnya 4.198.096 ya. Jadi kalau mau dapat uang 5 juta di 3 tahun mendatang itu harus mendepositokan sebesar 4.100.000 ini ya. Kenapa menurun ya, karena ada bunganya gitu kan. Ini bunganya asumsinya per tahunnya itu tetap ya, asumsinya per tahun itu bunganya tetap. Kalau bunganya berubah ya otomatis berarti kita harus menghitung satu-satu per tahun sesuai dengan bunganya. Jadi kita mengikuti suku bunganya ya. Sampai sini adakah yang mau ditanya? Kita ke latihan soal ya. Latihan soal itu untuk mengerjakan tugasnya dan nanti mungkin untuk kisi-kisi UTS ya. Di sini apakah ada yang mau ngerjain nggak? Siapa? Ada 5 soal, siapa yang mau mengerjakan? Clara, Bu. Jangan Clara mulu, kemarin udah Clara. Boleh saya, Bu? Saya, Bu. Oh, 1 nomor 1 orang ya. Saya, Bu. Siapa? Siapa nih? Kalau kemarin kan udah Clara tuh. Kalau sekarang siapa? Oh, Putri Bintang. Oke, Putri nomor 1. Ya. Yang nomor 2 siapa? Di chat aja ininya siapa yang mau ya. Ayo Putri, boleh di-share cara menjawabnya sambil kita koreksi sama-sama ya gitu. Bu, cara share-nya gimana? Share screen atau gimana? Karena kan di pesan nggak bisa kirim foto. Apanya kan ini pakai laptop kan Putri? Pakai handphone, Bu. Oh, pakai handphone juga bisa sih. Diklik yang tampilkan sekarang, present now.
kemudian your entire screen. Present no atau tampilkan sekarang, kemudian pilih. Bu, saya juga mau. Oh yaudah, Naomi nomor berapa? Nomor 2. 2. Oke. Bisa nggak Putri? Present no. Lagi coba pakai 2 device dulu, Bu, biar bisa share screen. Oh iya. Yang nomor 3 siapa? Oh, Elizabeth ya. Elizabeth Christian nomor 3. Ya. Yang nomor 4 dan 5 siapa? Yang belum pernah bertanya nih. Kalau Restu kan kemarin udah. Ya, kalau Bu, iya. saya baru ngisi nomor 4, Bu. Ya udah deh Restu. Kalau kamu udah sering nanya. Ya udah boleh. Jadi yang nomor 1 tadi Putri. Ya, yang nomor 2 Naomi. Nomor 3 si siapa tadi Elizabeth Christian. Kemudian nomor 4 si Restu. Nomor 5 siapa? Yang cowok dong, jangan cewek semua. Ini udah cewek semua nih, cowok. Ayo cowok, jangan mau kalah sama cewek. Kan nanti cowok jadi pemimpin. Pemimpin masa depan. Siapa cowok? Nah, ini bisa. Wah iya, diperbesar lagi. Nah, ini pakai rumus apa nih? Pertanyaan dulu ya. Pertanyaannya apa sih? Belum baca. Pertanyaannya itu PT Astra ya. PT Astra membeli mesin dengan cara angsuran sebesar 15 juta per tahun selama 4 tahun ke depan. Dan bunganya itu 8% per tahun. Berapa nilai sekarang yang harus dicatat sebagai biaya perolehan mesin tersebut? Nah, berarti pakai rumus apa nih Putri? Pakai yang present value, Bu. Present value yang anuitas apa yang bukan anuitas? Present value yang bukan anuitas, Bu. Hah? Yang bukan anuitas? Iya, yang anuitas maaf, Bu. Saya lihat salah. Iya. Yang present value of an ordinary annuity. Oh ya, ya. Jadi ini pakai rumus yang anuitas. Anuitasnya yang nilai sekarang. Jadi present value of ordinary annuity, ya. Itu rumusnya sama dengan future value of an ordinary annuity dikali 1 dikurang 1 dibagi 1 tambah suku bunga pangkat waktunya dibagi suku bunga. Nah, di sini kan angsurannya 15 juta dikali 1 dikurang 1 dibagi 1 ditambah suku bunganya kan 8%. Kemudian pangkat 4 dibagi 8%. Oke. Hasilnya sama nggak semuanya atau ada yang beda?
Kalau saya beda dikit sih sama Putri. Komaannya Bu ya. Iya, kalau saya Putri kan 3,25, kalau saya 3,31. Oh, pembulatannya berarti ya Bu. Iya. Jadi memang agak lebih tinggi sih karena saya bulatin. Ada yang sama? Kalau saya hasilnya 49.681.000. Jadi kalau pakai kalkulator tuh caranya 1 ditambah 0,08. Itu kan 1,08. Kemudian dipangkatin 4. Ya, dipangkatin 4. Kemudian 1 dibagi hasil yang tadi, 1 dibagi 1,36. Nah, hasilnya kan 0,735, baru 1 dikurang 0,735. Kemudian dibagi sama suku bunganya 8%. Hasilnya 3,3121 kalau saya. Gitu. Iya Bu, sama saya juga kalau misalnya ada 3 angka di belakang koma hasilnya 49.687.500. Ya. Ya. Berarti komanya harus 3 angka di belakang koma atau gimana ya Bu kira-kira? Gimana ya? Kalau saya sih kalau Putri kan ini dijabarin banget ya. Jadi 1 ditambah 0,08 dulu kan. Iya. Kemudian pangkat 4. Hasilnya kan 1,36. Kemudian 1 dibagi 1,36. 0,74 ya Putri bulatkan. Kemudian 1 dikurang 0,74, 0,26 dibagi 0,08. 3,25. Iya sih. Ya kalau beda berapa ya? Beda 1 juta ya? Iya, gede juga Bu bedanya soalnya. Iya, lumayan ya. Kalau saya sih biasanya ini 4 angka di belakang koma. Jadi kalau tadi kan yang 1 dibagi 1,36 itu kan Putri hasilnya kan 0,74. Ya, cuma 2 angka di belakang koma. Kalau saya biasanya nulisnya 4 angka di belakang koma. Jadi 0,7353. Oh, jadi Ibu kalau itu ambilnya 4 angka di belakang koma berarti ya? Iya, kalau statistik sih 4 angka di belakang koma. Makasih Gitu. Bu. Ya, jadi 7353 gitu. Coba. Jadi kan 1 dikurangi 0,07353 itu kan hasilnya 0,2647 ya. Jadi bukan 0,26 tapi tambahin lagi 2 angkanya lagi. Jadi biar 4 angka di belakang koma baru dibagi 0,08. Jadi kan hasilnya 3,308 ya. 3,3087. Bu, Ya. nomor 5 hasilnya 33.922.000 ya, Bu? Ya nggak tahu, nantilah nomor 5. Oh iya ya. Udah nomor nggak usah ketawa tuh. Nomor 5 Kiamudin ya. Oke ya, jadi boleh seperti Putri 2 angka di belakang koma, tetapi sebaiknya sih ya 3 angka di belakang koma. 4 angka di belakang koma. Ya. Terima kasih ya Putri. Untuk nomor 1 sudah benar. Makasih Bu. Selanjutnya yang nomor 2 Naomi.
Boleh di-share? Tunggu Bu, saya tulis kembali dulu. Oh iya. Kia berarti Kia nomor 5 ya. Baik Bu, saya coba Bu. Nanti di tugas dan di UTS jangan sampai salah ya rumus-rumusnya ini. Kalau mau cepet sih sebenarnya pakai Microsoft Excel ya. Cuma kalau ujian saya nggak terima Microsoft Excel. Jadi menghitungnya ya ditulis ya, bukan di Microsoft Excel. Itu. Kalau pakai Excel ya cepet ini. 1 menit juga udah selesai. Cuma kan kita kan kalau praktik ini menghitungnya manual. Naomi udah belum? Nomor 2. Sudah Bu. Oke, boleh di-share. Susana Rati, Juniarsi, yang baru hadir. Rati. Rati ada nggak Rati? Tadi kayaknya baru masuk terus nggak masuk lagi ya Rati. Mau saya tanya ini kenapa nggak mengumpulkan tugas dari sesi 1? Bu, itu udah kelihatan nggak Bu? Oh ya, udah tapi diperbesar lagi coba. Lah, jangan dibalik. Jadi kebalik. Nggak apa-apa, kayak gitu aja, cuma agak di ini perbesar. Oh iya, di crop dulu ya. Oke, Jelas jadi nggak, Bu? ya bisa. Nah,
Yang nomor 2, soalnya PT Ultra membutuhkan uang sebesar 20 juta pada 5 tahun mendatang untuk membangun gedung. Berapa jumlah uang yang harus didepositokan oleh perusahaan selama 5 tahun dengan bunga 4% per tahun? Berarti ini pakai yang anuitas apa enggak? Pakai yang anuitas apa yang biasa aja nih rumusnya? Secara berturut-turut enggak di soalnya? Yang contoh ke-7. Iya. Berarti kan itu bukan anuitas ya. Jadi karena tidak berturut-turut gitu bayarnya. Jadi ini pakai yang present value yang biasa ya. Rumusnya itu present value sama dengan future value dikali 1 dibagi 1 ditambah suku bunga pangkat N-nya itu waktu. Berarti uangnya itu 20 juta dikali 1 dibagi 1 ditambah suku bunganya 4%. Kemudian waktunya itu 5. Jadi hasilnya ya sama dengan saya ya, 16.438.000. Ya. Yang lain ada yang mau ditanya enggak? Apakah jawabannya sama? Kalau saya sih sama ya, karena 4 angka di belakang koma kan. Ya, jadi kalau 4 angka di belakang koma itu ya jawabannya akan sama. Ya. Berarti kalau hitungan gini Bu, harus pakai itu ya, yang akhirnya 4 angka. Iya. Ya. Kalau pecahan statistik itu kan harus 4 angka di belakang koma gitu. Jadi supaya masih mencerminkan nilai sesungguhnya. Kan kalau kayak tadi nih si Putri kan tadi 2 angka di belakang koma. Itu kan kalau 2 angka hasilnya kan jadi kecil tuh. Tadi 48 juta. Nah, padahal kan sebenarnya itu hasilnya 49.600.000 gitu kan. Jadi hasilnya masih cukup jauh gitu kalau cuma 2 angka di belakang koma. Ya, jadi sebaiknya itu 4 angka di belakang koma supaya mencerminkan hasil uang yang diperoleh itu sesungguhnya tuh segitu gitu. Ya, tidak dikurangin dan tidak dilebihkan juga. Gitu. Ya. Bukannya udah belajar statistik? Udah Bu, di semester 2. Iya. Ya, jadi kalau koma pecahan itu 4 angka di belakang koma. Gitu. Ada mau yang ditanya lagi? Terima kasih ya Nomi, sudah benar jawabannya. Ya. Sama-sama Bu. Oke. Kalian tuh pada rajin ya, ditulis tangan. Tapi memang lebih bagus sih ditulis tangan supaya paham ya, dibandingkan kalau saya ketik. Lanjut lagi yang nomor 3. Tadi Elizabeth Christian. Panggilannya Ibet ya? Panggilannya Ibet ya? Apa? Bukan. Siapa? Eli aja, Bu. Oh, Eli. Eli aja, Bu. Oh. Saya pakai komputer share screen-nya gimana ya? Di Soalnya itu. pakai tulis tangan. Di Preseno. Pakai tulis tangan. Bisa kok, kalau enggak tulis tangan, tulis tangannya di foto. Di foto, kirim ke WA, terus nanti di-download. Jadi bentuknya kan foto tuh. Oh iya.
Yang lain dulu aja, Bu. Kalau Siapa yang lain dulu? Oh, ya udah. Yang nomor 4 dulu deh. Restu udah siap belum, Restu? Ah, belum. Kalau belum, Kia dulu Udah, deh. Bu, udah. Oh, udah. Oh, udah. Ya udah di-share. Restu tuh nomor 4 ya. Oke, nomor 4 itu soalnya pada awal tahun 2017 bahwa Tuan Dani menabung di bank sebesar 500.000 dengan suku bunga 7% per tahun. Berapa uang Tuan Dani pada akhir tahun 2020? Berarti ini pakai yang anuitas apa enggak? Enggak ya, enggak pakai anuitas. Karena tidak berturut-turut, ya. Jadi ini rumus yang sederhana. Future value sama dengan present value dikali 1 ditambah suku bunga pangkat N waktunya. Waktunya itu kan 2017 ke 2020. 17, 18, 19, 20 berarti 4 tahun. Ya, jadi uangnya 500.000 dikali 1 ditambah suku bunganya 7%, ya, kemudian dipangkat N-nya itu 4 tahun, hasilnya 655.398. Ya, sama dengan saya. Ya. Hasilnya sama. Apakah ada yang beda? Yang lain? Ada yang beda atau yang mau tanya? Oke ya, berarti udah paham. Lanjut ke nomor 5, Kia. Baik, Bu, bentar, Bu. Oke. Gimana tadi share screen, Bu? Yang itu yang gambar panah ke atas, present no. Kia lagi di mana? Kok berisik? Nah, sekarang tampilkan mana jawabannya yang udah dikerjakan. Nah, oke ya, jadi soal nomor 5 itu Tuan Adi membeli kendaraan dengan cara angsuran sebesar 7 juta rupiah per tahun selama 6 tahun ke depan dan bunga 3% per tahun. Berapa nilai sekarang yang harus dicatat sebagai biaya perolehan kendaraan tersebut? Ya. Di sini pakai yang anuitas apa enggak? Pakai, Bu, yang cara nomor 6, Bu. Ya, ya. Karena di sini per tahun, kemudian selama 6 tahun ke depan. Nah, jadi ini kita menggunakan rumus present value of ordinary annuity. Ya, itu rumusnya sama dengan future value ordinary annuity dikali 1 dikurang 1 dibagi 1 ditambah suku bunga dipangkat N-nya itu waktu dibagi suku bunga.
uangnya itu 7 juta dikali 1 dikurang 1 dibagi 1 ditambah suku bunganya 3% pangkat N-nya itu 6 tahun dibagi suku bunganya 3%, 0,03. Ya. Jadi bunganya itu 5,4166. Oke, kemudian hasilnya 37.916.200. Ya, jawabannya sama kayak saya. Ya. Jawabannya sama. Saya juga 37.916.000. Ya. Baik, Bu. Terima Sudah, kasih, Kia. Iya, sudah. Terima kasih ya, Kia. Sama-sama, Bu. Adakah yang mau ditanya? Kita lanjut nomor 3 tadi. Nomor 3, Eli. Apakah sudah siap, Eli, nomor 3? Sudah. Iya. Kelihatan kok, kelihatan jelas. Nomor 3, soalnya itu PT Mayora membayar honorarium sebesar 5 juta rupiah kepada konsultan dalam 2 tahun setiap akhir tahun secara berturut-turut dengan bunga 6%. Dan semua pembayaran honorarium ini dibayarkan pada akhir tahun kedua. Berapa jumlah honorarium yang harus dibayar oleh perusahaan tersebut pada akhir tahun kedua? Ini pakai anuitas apa enggak? Oke, Ibu. Pakai ya, karena tahunnya itu secara berturut-turut atau berkelanjutan, ya. Dan di sini pertanyaannya itu kan jumlah honorarium yang harus dibayar oleh perusahaan pada akhir tahun. Berarti kita menggunakan nilai masa depan. Ya, jadi future value ordinary annuity itu sama dengan present value ordinary annuity dikali 1 ditambah suku bunga pangkat N, ya. N-nya itu waktu dikurangi 1 dibagi 1. Uangnya itu 5 juta dikali 1 ditambah suku bunganya 6%, ya. Kemudian N-nya itu bukannya 2 ya. Itu kok kamu tulisnya 5, Eli? Soalnya bukannya yang mana sih? N-nya itu bukannya udah yang diketahuinya udah benar. Cuma yang pas di rumusnya itu N-nya kok ditulisnya 5. Oh iya, Ibu. Kurang ini. Ntar dulu, Bu. Saya paling diganti. Iya. Hasilnya jauh banget. Enggak ya, Bu. Saya nggak fokus tadi. Coba. Ya, itunya 2, Bu. Iya. Hasilnya berapa? N-nya diganti 2, kemudian dikurangi 1 dibagi 6%. Ya, sebentar, Bu. $10.300.000 kah, Bu? Iya, benar ya. Hasilnya bulat 10.300.000. Yang lain sama enggak jawabannya? 10.300.000 rupiah. Sama ya. Jadi hasilnya yang nomor 3, future value ordinary annuity itu 10.300.000 rupiah.
Berarti Eli harus lebih teliti lagi ya. Iya, Ibu. Jadi kelihat soal yang lain soalnya. Nah, Jadi- makanya caranya boleh lihat di di latihan soal sebelumnya atau di materi, tetapi angkanya disesuaikan lagi, angkanya, suku bunganya, kemudian tahunnya ya. Kalau hitung-hitungan memang butuh ketelitian ya. Harus lebih teliti lagi. Sampai sini adakah yang mau ditanya terkait present value? Tadi anak manajemen semua ya yang jawab ya? Iya, Bu. Oh, iya. Yang akuntansi kalau bisa jangan Clara doang ya. Next nanti di pertemuan berikutnya kita masih ada hitung-hitungan lagi ya. Diharapkan semuanya ikut aktif mengerjakan ya. Jadi satu soal itu satu orang. Ini saya hanya bikin 5 soal. Tadinya saya mau bikin semuanya soal dapat semua orang dapat. Cuma ya kalau bisa sih ya semuanya gitu. Oke, kalau nggak ada kita bahas kuisis dulu ya. Ya, Bu. Ini wajib dicatat ya. Yang pertama, manfaat nilai waktu dari uang, yaitu membuat keputusan tentang yang tadi ya, yang ada 5. Itu salah satunya teknik penilaian surat berharga ya. Jadi jawabannya yang A. Ini masih banyak yang salah, ada 11 yang salah, 17 yang salah, 17 yang benar. Oke. Kemudian pertanyaan kedua, kelebihan kas yang diterima atau dibayar atas sejumlah uang yang dipinjamkan atau meminjam disebut, ya jawabannya bunga ya. Ini masih ada yang terima yang jawabannya aset, pendapatan, ini kurang tepat ya. Karena kan kita saat ini lagi bahas bunga investasi ya atau bunga pinjaman. Ya. Selanjutnya pertanyaan ketiga, variabel dalam perhitungan bunga terdiri dari, ini ya, 25 orang yang benar, 10 orang yang salah. Jadi jawabannya itu variabel menghitung bunga terdiri dari pinjaman, suku bunga, dan waktu. Ya, pinjaman, suku bunga, dan waktu. Selanjutnya pertanyaan keempat, semakin tinggi jumlah pokok, maka semakin tinggi juga jumlah uang dari bunga. Ya, gitu. Yang tadi yang hubungan antara pinjaman, suku bunga, dan waktu. Semakin tinggi suku bunganya, itu juga semakin tinggi jumlah uangnya. Semakin lama jangka waktunya, maka semakin tinggi juga jumlah uang dari bunganya. Oke. Selanjutnya pertanyaan kelima, nilai sekarang dari sejumlah uang yang diterima pada beberapa waktu mendatang atas dasar tingkat bunga tertentu disebut, ini udah ada kata kuncinya. Kata kuncinya nilai sekarang. Berarti jawabannya present value. Ya, ada kata kunci nilai sekarang. Berarti jawabannya present value. Ya. Bukan yang annuity dan bukan future value. Gitu. Selanjutnya pertanyaan ke-6. Nilai masa depan. Kata kuncinya nilai masa depan. Berarti future value. Ya.
nilai masa depan dari sejumlah uang yang diinvestasikan pada beberapa periode mendatang. Periode mendatang berarti kan masa depan atas dasar tingkat bunga tertentu disebut ya future value. Ya. Selanjutnya pertanyaan ke-7. Seri pembayaran sejumlah uang dengan sejumlah yang sama selama periode waktu tertentu pada tingkat bunga tertentu disebut annuity. Ya, annuity. Jadi sejumlah uang dengan sejumlah uang yang sama selama periode waktu tertentu atau istilahnya berkesinambungan, berkelanjutan pembayarannya. Ya. Selanjutnya pertanyaan ke-8. Jumlah tunggal yang jika diinvestasikan pada bunga majemuk saat ini, maka investasi tersebut menyediakan anuitas untuk sejumlah periode mendatang. Ya, disebut, ini saya benar nggak sih jawabannya? Takutnya saya salah nih. Benar ya? Jadi, iya. Jadi jawabannya present value, bukan future. Jadi jangan terkecoh nih. Mungkin di sini pada terkecoh ini kayaknya ya, untuk sejumlah periode mendatang ya. Jadi banyak yang jawab future ya. Iya, Bu. Jadi jumlah tunggal yang jika diinvestasikan pada bunga majemuk saat ini. Jadi saat ini kan berarti sekarang. Maka investasi tersebut menyediakan anuitas di masa mendatang. Jadi bunga majemuk yang kita investasi saat ini itu nanti akan memberikan anuitas di masa mendatang. Gitu. Coba kita bandingkan dengan yang ini. Nah, kalau ini jelas nih ya, ini jelas nilai masa depan. Ya, dari sejumlah uang yang diakumulasikan, kemudian menjumlahkan nilai masa depan dari semua nilai masa depan setiap sejumlah uang. Ini benar ya, future value, nilai masa depan. Jadi kalau yang ini, ya tadi sih uang yang kita investasikan di bunga majemuk saat ini kan berarti sekarang, itu berarti present value, nantinya akan memberikan investasi, yaitu menyediakan anuitas ya, untuk sejumlah periode mendatang. Present value of an ordinary annuity. Ya. Jadi memang harus dibaca dari depan kemudian ke belakang. Kata kuncinya di awal kalimat. Ya, di awal kalimat. Gitu. Bu, kalau nomor 10 tadi apa, Bu? Belum nih, baru nomor 10. Maksudnya nomor 9 itu bukannya compound ya, Bu? Apa? Compound interest of annuity. Ini compound ya? Nilai masa sejumlah uang yang diakumulasikan. Kan akumulasi compound. Kalau compound interest of annuity itu bentar. Kalau yang ini compound interest tuh yang ini tadi kan ya. Nih. Compound interest of annuity. Jadi sejumlah uang, kemudian angsurannya sama, periode waktunya juga sama, kemudian angsuran pertama pada akhir periode pertama. Itu sih yang disebut compound interest of annuity, yang disebut bunga majemuk dari anuitas. Ini sifat-sifatnya. Kalau ini kan nilai masa depan. Nilai masa depan. Iya. Kompon tuh Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya kompon. Komposisi ya? Kayak
Iya, Bu. Majemuk gitu nggak sih, Bu? Komposisi bunga majemuknya ya. Compound interest of annuity. Kalau dari teori sih ya ini sih nilai masa depan dari anuitas biasa. Nilai masa depan dari sejumlah uang yang diakumulasikan. Oh ya. Gitu. Oke, Bu. Ya. Coba tadi. Nah, ini nih kalau mau ini tadi jawabannya compound interest of annuity. Ya, tapi mungkin saya kurang lengkap ini, ya. Jadi uangnya sama, periodenya juga sama, kemudian tingkat bunganya itu juga sama. Gitu. Ya. Ya. Oke, Bu. Sekarang yang terakhir nomor 10, hubungan antara waktu dan uang. Ya, ini mah yang tadi ya yang pertama kali kita bahas. Jadi bahwa uang yang kita terima saat ini bernilai lebih penting dari uang yang dijanjikan pada beberapa waktu di masa depan, disebut nilai waktu dari uang. Ya. Kalau sekarang kan udah canggih ya, menyimpan uang atau investasi bisa di pasar uang, bisa di pasar modal, ya kan? Kalau dulu, ya, orang tua zaman dulu nyimpen uang di mana? Di bawah kasur, Bu. Bantal. Tahu. Kaleng. Iya, Kaleng makanya. roti, Bu. Kaleng roti. Ada yang masih nabung di celengan nggak? Tidak. Ibu masih. Enggak ada, Bu. Hah? Enggak. Oh, Ada, kalau Bu. saya, Ada, Bu, ada. kalau saya nih ya, kalau saya jujur aja, kalau saya tuh masih nabung celengan, tetapi uangnya itu yang uang 20.000. Jadi 20.000 itu kan uangnya kan warna hijau. Nah, itu kalau kembalian itu pasti jarang uang 20. Gitu. Itu pasti jarang jarang kembalian dapat uang 20.000. Jadi kalau saya dapat uang 20.000 itu saya masukin di celengan gitu. Dan sekarang alhamdulillah udah ada 10 juta loh. Hanya mengumpulkan 20.000 doang. Jadi kalau ada berapa tahun ya? Dari sejak apa ya? Waktu itu saya nonton YouTube. Jadi katanya kalau mau nabung itu lebih baik uang 20.000 karena uang 20.000 itu pasti nggak akan susah dapetinnya gitu kan. Saya nonton YouTube seperti itu ya kurang lebih berapa ya 3 tahun ya kalau nggak salah tuh ya. Jadi kalau ada uang 20.000 itu langsung saya masukin di celengan. Kemudian kalau udah dapat 1 juta atau 2 juta ya saya pindahin sih ke tabungan. Cuma jadinya itu 10 juta khusus tabungan dari uang 20.000. Tuh. Padahal cuma 20.000 doang loh gitu. Ya. Coba deh kalian belajar deh kalau dapat uang 20.000 kalian tabungin deh. Ya. Pertama di celengan dulu, ntar kalau udah banyak ya buka rekening dipisahin gitu. Nah, berapa tahun tuh kira-kira ini gitu. Kalau uang 10.000, 5.000 itu masih banyak yang punya, 20.000 tuh jarang. Gitu. Makanya kalau nabung ya ke bank itu ditanyain, kok uangnya 20.000 semua, ngumpulin ya. Jadi memang saya ngumpulin uang 20.000 itu. Ya. Gitu. Dan sekarang karena sudah menikah juga kalau suami ada uang 20.000 langsung dikasih ke saya, langsung dimasukin ke celengan. Gitu. Nggak nyangka kan uang 20.000 bisa jadi berjuta-juta. Itu saya iseng-iseng aja sih buka YouTube. Jadi saya pengen tahu aja gimana ya caranya nabung dengan uang gitu kan. Karena kan uang itu kan cepet banget ya habis dipakai gitu kan. Ternyata ya ada caranya. Jadi uangnya itu yang uang jarang kita temui, yaitu uang 20.000 gitu. Ya, sampai sini ada yang mau tanya nggak?
Kalau nggak ada, kita foto bersama dulu. Boleh tolong open kamera. Ayo, muka gantengnya, muka cantiknya. Di Farhan kok terang ya? Kalau di saya tuh hujan loh, gelap. Hujan Bu di saya. Oh, sama. Oh. Hujan nih, enak nih. Adem. Nggak dapetin cahaya ilahi ya sekarang. Iya. Ayo, Clara, Yuli, Yuha, Daniel, Nafisa, Desmia. Oke ya. 1, 2, 3. Oke. Makasih banyak ya semuanya buat hari ini. Jangan lupa absensi di e-learning ya, yang buat manajemen sampai 3:30. Dan nanti yang 3, 4, 5 itu untuk akuntansi, kemudian jawab forum diskusi, dan kalau bisa harus dikerjakan kuisnya dan tugasnya sekarang supaya nggak numpuk gitu. Tadi kan caranya udah dibahas ya, kuis juga udah, kemudian di latihan soal juga udah buat tugasnya, jadi tinggal dihitung ulang aja lagi ya. Terima kasih banyak ya semuanya, semoga kita semua selalu sehat. Kita bertemu lagi di Kamis depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Terima kasih, Ibu. Sama-sama.